Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Pariwisata pertemuan ke-12. Kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ukuran penyimpangan. Jika sebelumnya kita telah belajar ukuran penyimpangan, range, dan simpangan rata-rata, kali ini kita akan belajar tentang variansi, simpangan baku, dan koefisien variansi. Serta setelah belajar ketiga materi tersebut, kita akan belajar tentang soal-soal latihan dan bagaimana menjawabnya. Untuk range dan simpangan rata-rata yang telah kita pelajari, itu keduanya memiliki kekurangan. Yang pertama, untuk range, jika kita lihat lagi rumusnya, di situ hanya melibatkan data terbesar dan data terkecil. Nah, jadi data-data yang lain itu tidak kita amati. Nah, jadi ini salah satu kekurangannya. Kemudian untuk simpangan rata-rata, jika kita lihat rumusnya, maka di situ menggunakan nilai mutlak. Jadi jika nilainya negatif, maka dimutlakan. Nah, ini juga menjadi kekurangannya. Akhirnya muncullah ukuran penyimpangan yang lain, seperti variansi, simpangan baku, dan koefisien variansi. Nah, untuk variansi ini kita bedakan yang pertama untuk populasi. Untuk populasi ada data yang tidak berkelompok dan ada data yang berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok, rumus variansi itu adalah sigma kuadrat dari XI min mu dibagi N. XI ini adalah masing-masing datanya itu. Kalau X1 berarti data yang pertama, X2 data yang kedua, dan seterusnya. Mu itu adalah rata-rata. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Nah, kalau untuk data berkelompok itu rumusnya adalah sigma Fi kuadrat dari Xi min mu per N. Nah, jadi kalau untuk data berkelompok itu ada perkalian dengan frekuensi dari masing-masing kelas. Ingat ya, kalau data berkelompok itu menggunakan kelas. Fi itu artinya frekuensi kelas ke I. F1 berarti frekuensi kelas ke 1. F2 frekuensi kelas kedua dan seterusnya. X1 artinya nilai tengah kelas ke 1. Ingat, dalam data berkelompok kita mengenal nilai tengah. Nah, X1 nilai tengah kelas 1, X2 nilai tengah kelas 2, dan seterusnya. Mu itu adalah rata-rata data. Untuk N sama, N itu adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya untuk sampel. Ingat ya bahwa sampel itu bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu semua datanya, kalau sampel itu hanya sebagian data, tapi dia tetap merepresentasikan dari populasi. Nah, sebenarnya hampir sama dengan populasi tadi rumusnya. Di sini hanya perbedaannya itu adalah pada penulisan simbolnya saja. Seperti itu. Nah, untuk variansi untuk sampel di sini S kuadrat sama dengan sigma penjumlahan dari kuadrat XI min X bar per N. XI sama seperti tadi bahwa data yang ke I, X bar itu adalah rata-rata sampel, N itu adalah banyaknya data. Untuk data berkelompok sama, berarti S kuadrat variansinya sama dengan sigma dari frekuensi kelas pertama dikalikan kuadrat dari nilai tengah kelas pertama dikurangi rata-rata data ditambah frekuensi kelas kedua dikalikan kuadrat dari nilai tengah kelas kedua dikurangi rata-rata data dan seterusnya sampai ada berapa kelas dibagi banyaknya data, seperti itu. Jadi hampir sama dengan populasi tadi. Di sini hanya bedanya adalah pada penulisan simbolnya saja. Kenapa dibedakan simbolnya? Untuk membedakan berarti data ini menggunakan populasi, data ini menggunakan sampel, seperti itu. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku atau disebut standard deviation ini adalah akar pangkat 2 dari variansi. Jadi kalau untuk mencari simpangan baku, maka langkah pertama kita cari dulu variansinya. Setelah kita mendapatkan nilai variansinya, kemudian kita akarkan. Nah, nilainya itu merupakan simpangan baku. Jadi hanya seperti itu. Kemudian koefisien variansi atau biasa disingkat dengan tulisan KV. Koefisien variansi.
Nah, koefisien variansi ini digunakan untuk membandingkan tingkat penyimpangan antara dua data. Jadi misalkan ada dua data, kemudian akan kita bandingkan mana yang lebih menyimpang. Nah, itu dinamakan koefisien variansi. Rumusnya dibagi menjadi dua untuk populasi dan sampel. Untuk populasi, KV sama dengan sigma per mu kalikan 100%. Kemudian untuk sampel, KV sama dengan S per X bar kalikan 100%. S ini adalah simpangan baku, kemudian X bar itu adalah rata-rata sampelnya. Nah, jadi jika suatu data memiliki koefisien variansi yang lebih besar dibandingkan data lainnya, maka data tersebut dikatakan lebih heterogen. Kenapa? Karena penyimpangannya lebih besar, artinya masing-masing datanya itu menyimpang terlalu jauh. Dengan kata lain, datanya bersifat heterogen. Jika koefisien variansinya itu kecil, artinya penyimpangan datanya itu tidak terlalu jauh. Dengan kata lain, data tersebut dikatakan bersifat homogen. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh soal. Yang pertama untuk variansi data tunggal. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan usia 40 orang wisatawan. Jadi, wisatawan nomor 1 usianya 13 tahun. Wisatawan nomor 2 usianya 17 tahun. Wisatawan nomor 3 usianya 28 tahun dan seterusnya sampai wisatawan yang ke-40 usianya 18 tahun. Kemudian untuk mencari variansinya, maka yang pertama kita tentukan dulu X bar, kita tentukan rata-rata. Rata-rata itu adalah sigma X per N. Sigma itu jumlahan, jadi jumlahan dari data pertama sampai akhir. Data pertama yaitu usia wisatawan pertama 13 tahun, kita tambahkan usia wisatawan kedua 17 tahun, ditambah usia wisatawan ketiga yaitu 28 tahun dan seterusnya sampai wisatawan terakhir yaitu berusia 18 tahun. Kita bagi dengan banyaknya data. Karena ada 40 wisatawan, maka banyaknya data yaitu 40. Nah, jadi ini dijumlahkan semua sampai akhir. Titik-titik ini maksudnya dan seterusnya. Ditambahkan sampai wisatawan terakhir 762 dibagi 40 ketemu 19,05, dibulatkan yaitu 19. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita cari sigma jumlahan dari kuadrat X min X bar. Jadi data pertama yaitu usia wisatawan pertama 13 tahun, kita kurangi dengan rata-ratanya, kurangi 19 dipangkatkan 2, ditambah usia wisatawan kedua 17 dikurangi rata-rata 19 dikuadratkan dan seterusnya sampai ditambah dengan wisatawan yang terakhir. Usianya 18 kita kurangkan dengan rata-ratanya 19 kemudian dipangkatkan 2. Nah, 13 dikurangi 19 yaitu min 6. Min 6 kemudian dipangkatkan 2. Min dipangkatkan 2 nilainya positif ya. 6 pangkat 2 36. Jadi ini 36 ditambah ini juga nanti dicari nilainya kemudian dijumlahkan semua seperti itu. Ketemu nilainya 1377. Nah, langkah ketiga variansinya yaitu sesuai rumusnya. Nah, kita sudah dapat untuk yang atas ini. Yang atas ini adalah langkah kedua. Jadi kita masukkan 1377 dibagi N. N itu banyaknya data yaitu 40. Nah, ketemu 34,45. Jadi variansinya itu adalah 34,45. Jadi penyimpangannya itu sebesar 34,45. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk data berkelompok, sama kita masih mencari variansi. Langkah pertama, kalau ada data berkelompok seperti ini. Jadi kalau data berkelompok itu yang ada hanya kelas dan frekuensinya. Jadi ini tidak ada. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu XI. X itu nilai tengah. Bagaimana cara menentukan nilai tengah? Jadi ini nilai bawah kelas ini ditambah 8 ini kemudian dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya juga sama, 9 ditambah 13 dibagi 2, 11. Nah, seterusnya sampai ketemu nilai tengah kelas terakhir. 34 ditambah 38 dibagi 2. Hasilnya 36. Nah, itu langkah pertama. Kemudian untuk langkah kedua kita tentukan rata-ratanya.
Jadi rata-rata untuk data berkelompok yaitu sigma FIXI per sigma FI. Jadi untuk kelas pertama frekuensinya adalah 8, kemudian nilai tengah kelas pertama adalah 6. Jadi kita kalikan 8 kali 6 dikasih kurung, ditambah untuk yang kelas kedua 12 kali 11, dan seterusnya ditambah yang terakhir 5 kali 36 dibagi jumlahan dari frekuensi. Jadi dari 8 tambah 12 kita tambahkan sampai yang terakhir yaitu 5. Nah, ketemu 20,25. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa rata-rata dari data ini adalah 20,25. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita tentukan sigma FI XI min X bar dikuadratkan. Jadi untuk kelas pertama frekuensinya adalah 8, maka kita tulis 8 dalam kurung nilai tengahnya yaitu 6 dikurangi rata-ratanya 20,25 dikuadratkan. Ditambah lanjut untuk kelas kedua frekuensinya adalah 12, maka tulis 12 dikalikan 11 yaitu nilai tengahnya dikurangi rata-rata dikuadratkan. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir frekuensinya itu 5 dikalikan nilai tengahnya 36 dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nah, jadi ini nanti dikurangi dulu yang di dalam kurung, kemudian dikuadratkan baru dikalikan 8. Ini juga 11 dikurangi 20,25 dulu dikuadratkan baru dikalikan 12 dan seterusnya. Nah, diperoleh hasilnya 5.855. Langkah 4 variansi itu langkah ketiga, nilai yang diperoleh pada langkah ketiga dibagi banyaknya data, yaitu jumlah dari frekuensi ini yaitu 80. Nah, ketemu 73,19. Jadi variansi dari data ini adalah 73,19 seperti itu. Nah, lanjut untuk simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar kuadrat dari varian. Jadi kita cari dulu variannya. Kalau sudah ketemu varian, maka tinggal kita akarkan. Itu namanya simpangan baku. Seperti itu. Nah, oh iya, untuk simbolnya, jika varians ini kita tadi simbolkan S kuadrat, maka kalau simpangan baku itu simbolnya adalah S karena akar. Jadi akar dari S kuadrat itu adalah S. Jadi simbol dari simpangan baku itu adalah S, seperti itu. Nah, kemudian untuk koefisien variansi. Koefisien variansi ini, contohnya suatu kumpulan data memiliki rata-rata hitung 17,6. Jadi sudah diketahui rata-rata datanya itu 17,6 dan simpangan bakunya ini 3,2. Nah, ada data lain dengan rata-ratanya 29,5 dan simpangan bakunya 4,4. Yang pertama kita disuruh mencari koefisien variansi dari masing-masing data. Nah, setelah itu kita diminta menyimpulkan atas hasil yang kita peroleh. Oke, kita cari dulu untuk data yang pertama. Data yang pertama rumusnya KV yang pertama yaitu bisa tulis V1 atau tulis KV1 juga tidak masalah. Yang penting koefisien variansi data 1 S1 per X1 kali 100%. Jadi S yaitu simpangan bakunya yaitu 3,2 dibagi rata-ratanya yaitu 17,6 kalikan 100%. Ketemu 18,18%. Untuk data yang kedua, simpangan bakunya 4,4, rata-ratanya 29,5. Kita kalikan 100%, ketemu 14,91%. Nah, kita lihat bahwa koefisien variansi data pertama itu lebih besar dari koefisien variansi data kedua. Maka artinya bahwa data pertama ini penyimpangannya lebih besar. Jadi data ini lebih menyimpang, artinya data pertama itu bersifat lebih heterogen dibandingkan data kedua gitu. Jadi semakin besar koefisien variansinya, maka data tersebut semakin heterogen, seperti itu. Sekian penjelasan untuk materi pertemuan ke-12. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.